jadi nama aku Zahwa. Saya Davina. Saya Kila. Remaja muda ini bangkit dari tidurnya karena ricuhnya adu mulut kedua orang tuanya. Awalan hari yang lelah, bukan? Aku pun kalau jadi dia ingin kembali tidur. Ia berjalan ke kamar mandi yang lumayan jauh dari kamarnya. Ia melewati pertikaian kedua orang tuanya dan tidak peduli, karena ia sudah lelah dengan ini semua. Itu tuh, Didit, anakmu. Dia menjadi pendiam karena perilakumu, ucap ayahnya. Loh, kamu yang tidak benar mencari nafkah, sampai-sampai dia harus mencari beasiswa kesana kemari, ujar ibunya. Itulah adu mulut yang diterima oleh Didit, seorang siswa SMA yang terlahir dari keluarga yang tidak kaya. Untungnya Didit anak yang cukup pintar. Itulah yang membuat dia bertekad ikut beasiswa yang diadakan suatu yayasan bernama Cukup. Setelah mandi, Didit menyisir rambutnya, memakai seragam putih abu-abu yang biasa ia kenakan, masukkan buku-buku yang sudah ia siapkan, menggunakan sepatu lusuh yang sudah buruk. Dit, lo kemana sih? Ujar Karen. Masuk aja, Ren. Bentar ya, jawab Didit. Karen, salah satu teman Didit, dari kecil terlahir dari keluarga kaya, tapi tidak sebahagia yang kita kira. Dia tomboy dan agak beringas, berbeda dengan Didit yang selalu menentang dia. Aku takut, Ren, kita beda kelas, ujar Didit. Hari ini hari pertama mereka di kelas 11 dan mereka berbeda kelas. Didit yang culun ini selalu takut jika dibully oleh temannya. Dulu ada Karen yang membelanya karena mereka sekelas, tapi kini mereka berbeda kelas. Udah, santai aja, ntar gue datengin tuh orang yang gangguin lo, ujar Karen. Tak lama mereka berjalan, sampailah mereka di gerbang sekolah. Seperti biasa, Didit mendapatkan sindisan oleh orang-orang sekitar. Dan tak lama, lonceng berbunyi menandakan akan upacara. Gue duluan ya, Dit, mau nyari topi pinjaman dulu, hehe. Ntar pulang bareng ya, ujar Karen. Tapi Ren, Didit pun melangkah pelan menuju kelas dengan menunduk dengan rasa cemas dan ketakutan. Dan benar, ketika masuk kelas, Lestari, ejek seorang laki-laki dengan menarik tentang di bibirnya. Nih, nama apa cewek banget? Laki bukan? Ujar lainnya sambil tertawa. Jangan-jangan bukan laki nih, ujar teman lainnya. Didit pun mengabaikan cacian dari orang-orang itu dan segera masuk kelas. Didit, ia mendengar suara yang familiar di dekatnya. Didit Setio Lestari kan? Ujar perempuan berjubah itu. Oh, Nisa, Anissa Fazarah. Kamu kok di sini? Kata Didit. Didit bertemu teman lamanya, Nisa. Mereka dulu pernah satu sekolah dasar. Iya, aku baru pindah ke sini lagi. Abiku ada urusan di sini. Ya, belum tahu sih sampai kapan. Ini kelasmu? Tanya Nisa. Oh iya, kelasmu di sini juga? Tanya Didit. Nisa mengangguk. Ya, dengan keberadaan Nisa di kelas Didit yang jadi lebih santai dari sebelumnya. Tiba-tiba datang 3 anak laki-laki. Mereka menyebut dirinya pasukan baja. Iya, namanya agak aneh. Tapi mereka melabeli diri mereka sendiri dengan sebutan itu. Minggir lo, gue mau duduk di situ. Bentak salah satu anak itu. Didit agak terkejut, tetapi dia tak berani melawan balik. Maaf, tapi Didit kan udah duduk duluan di situ. Bagaimana kalau kalian cari tempat duduk lain aja? Itu di barisan kedua masih banyak tempat kok, ujar Nisa. Oh, ngelawan lo, berani sama kita, pintal anak yang lain. Didit menjadi makin panik. Dia mengajak Nisa untuk segera pindah, tetapi emang kalian siapa? Maaf, aku baru pindah ke sini. Jadi, apakah aku harus takut sama kalian? Atau tambah Nisa? Udah Nis, kita duduk di sana aja, potong Didit. Oh, anak baru, pantesan. Gue Randy, anaknya donatur paling banyak buat sekolah ini. Jadi,
ini semua sebagian besar dibayar pakai uang gue. Otomatis bisa jadi punya gue kan. Jadi lo berdua minggir, ucap Randy dengan angkuh. Tiba-tiba muncul anak lelaki berkacamata. Dia pun berkata, saya Arya, abaikan saja Randy. Dia tidak begitu penting. Lalu ia duduk dengan santai. Awas ya lu, ujar Randy. Ia segera menghampiri Arya dan menepuk tangan. Gue gak penting, jadi bisa aja lu, timpal Randy. Udahlah, kau jangan suka mengganggu orang. Mending belikan saja aku es di kantin, balas Arya. Oh, ternyata mereka berempat berteman. Mereka semua pun duduk. Beberapa minggu telah berlalu, Didit sudah kena banyak masalah saja. Di minggu pertama, kursi tempat duduk Didit dipindah ke gudang oleh Feby dan dua kawannya. Alhasil, Didit berdiri selama 1 jam pelajaran. Minggu kedua, lukisan Didit untuk tugas kesenian sengaja ditumpahkan air oleh salah satu anggota pasukan baja. Dan banyak lagi masalah-masalah yang menimpa Didit. Tidak hanya di sekolah, tetapi masalah di rumah juga makin parah. Ayahnya sudah mulai main fisik. Hampir setiap hari Didit ditendang oleh ayahnya. Ibunya tidak tahu kalau anaknya diperlakukan begitu. Ibunya setiap hari kerja dari pagi sampai malam untuk membiayai hidup mereka bertiga. Untungnya, Didit masih mempunyai Karen dan Isa. Karen selalu mengajak Didit untuk membersihkan pikiran dari hal-hal negatif setiap Sabtu dan Minggu. Mereka ke pantai, padang rumput, bersantai di rumah pohon milik Karen, melukis pemandangan, dan kadang mereka mengajak Nisa untuk mengerjakan tugas, membaca buku di perpustakaan umum, dan kadang mereka bertiga menjelajah ke hutan untuk membersihkan pikiran. Sampai pada suatu hari di sekolah, Didit, lo kan baik, bagi duit dong, lupa bawa nih gue, kejut Randy. Didit bingung, dia ingin melawan, tapi dia sadar dia tak cukup kuat melawan Randy dan kawan-kawannya. Di saat itu juga Karen melihat kejadian itu. Randy, apa-apaan lo? Kok malah anak orang sih? Kayak orang miskin aja lo. Mau uang? Nih gue kasih. Ini lo. Kecam Karen. Dih, cewek manja aja nyolot lo. Balas Randy. Keadaan mulai memanas antara Randy dan Karen. Mereka mulai adu mulut antara satu sama lain. Otomatis, kejadian ini menjadi pusat perhatian siswa-siswa yang lain. Sudah, apa-apaan ini? Lerai Bu Sylvie. Bu Sylvie adalah guru BK di sekolah Didit. Randy, Karen, ada apa ini? Ke kantor ibu sekarang juga, pinta Bu Sylvie. Didit, awas aja lu, bisik Randy kepada Didit sembari berjalan ke kantor Bu Sylvie. Didit, ia merasa bersalah kepada Karen karena Karen terkena masalah. Sepulang sekolah, masalah yang dihadapi Didit tak kunjung selesai. Baru saja masuk ke dalam rumah, sudah terdengar adu mulut dari kedua orang tuanya. Terdengar suara ayahnya. Ya, aku butuh uang ini. Kalau menang, kita bisa dapat uang 5 kali lipat dari ini. Ibu Didit pun membalas, apa gak ada cara lain kalau mau menghasilkan uang? Harus ya dengan cara haram seperti ini? Aku yang cari duit, aku yang menghidupi kalian, aku yang lembur terus-terusan. Kerjaanmu cuma bisa main judi dan menghabiskan uang terus. Sudah cukup aku hidup seperti ini. Baru pertama kali Didit mendengar ibunya semarah ini.
Hah? Apa kamu bilang? Jadi kamu anggap aku beban gitu? Dasar ya, istri gak tahu terima kasih. Bentak ayah Didit. Dari ambang pintu Didit melihat orang tuanya cekcok. Saking kesal ayahnya kepada ibu Didit, ia menampar ibunya. Hah? Kamu nampar aku? Ibunya tampak terkejut. Didit yang sudah tak kuat menahan amarahnya tiba-tiba datang. Ayah, pukul aku saja. Pukul, tidak usah pukul ibu. Gantinya, pukul aku saja. Mereka semua terdiam. Aku pergi. Didit, ayo kemas barangmu, ujar ibu. Tidak, Didit tinggal di sini bersamaku, balas ayahnya dengan tatapan dingin. Ia sebenarnya ingin sekali ikut dengan ibu, tetapi dia terlalu takut untuk membantah ayahnya dan juga dia tak mau menjadi beban bagi ibu. Sudah, tidak usah perdulikan ibumu itu. Kau tetap di sini bersamaku, ujar ayahnya. Didit pun pergi ke kamarnya dan menangis sepanjang malam. Ia sangat terpukul akan kejadian hari itu, baik di sekolah ataupun di rumah. Keesokan harinya, "Hai Dit," sapa Karen. Karen, halo," jawab Didit. Karen merasa ada yang tidak beres dengan Didit, tapi dia tak mau mencampuri urusannya. Mereka pun bersekolah seperti biasa. Di jam kedua, kelas Didit sedang kosong karena gurunya izin. Tiba-tiba, Karen masuk ke kelas Didit. "Woi, cepetan, kita udah mau cabut nih. Siapa lagi yang mau ikut?" tanya Karen pada seisi kelas Didit. Ia bingung, mau kemana Karen jam segini? "Karen, mau kemana?" tanya Didit. "Oh, biasa, mau tawuran sama SMA seberang. Lagian mereka sih cari gara-gara sama kita," jawab Karen. Karen, kamu kan cewek, gak usah lah ikut-ikutan tawuran, tambah Didit. "Loh, emang kenapa kalau gue cewek? Gak boleh ya?" Sinis Karen. Bukan gitu," ujar Didit. Udahlah, pokoknya gue ikut kali ini. Ntar pulang bareng gue ya," potong Karen. Didit khawatir sahabatnya akan terjerat masalah lagi. Pikiran Didit benar. Mereka ketahuan bolos sekolah dan berkelahi dengan anak sekolah lain. Tiba-tiba saja seluruh siswa di sekolah disuruh berkumpul ke tengah lapangan. "Ya, semuanya baris yang rapi," perintah salah satu guru. "Ya, jadi pada siang ini, kalian tahu kenapa kalian dikumpulkan ke lapangan ini? Kata Bu Silvi. "Yang merasa melakukan hal tersebut, dimohon ya maju ke depan. Kalau tidak ada yang maju, saya paksa maju," tambah Bu Silvi. Beberapa anak pun maju, termasuk Karen. "Wah, lihat ini, banyak ya yang ikut. Ada siswi juga lagi," ujar Bu Silvi. "Saya mendapat laporan kalau kejadian ini bukan hanya sekali ini saja, tapi sudah banyak kali. Apakah benar?" tanya Bu Silvi. "Benar, Bu," jawab para siswa di depan. "Kali ini ibu mau tanya ke yang siswi ini." "Karen ya? Kamu itu perempuan. Kenapa ikut tawuran begini?" tanya Bu Silvi. "Habis seru Bu kalau tawuran," canda Karen. "Oh, kamu berani ya jawab begitu?" bentak Bu Silvi. Keadaan menjadi suram setelah bentakan Bu Silvi tadi. Karena teman-teman kalian di depan ini sudah melanggar aturan sekolah, maka sekolah akan memberi sanksi yang berat kepada mereka, tegas Bu Silvi. "Mereka akan di drop out dari sekolah," tambah Bu Silvi.
Siswa-siswa yang lain pun terkejut akan kabar itu. Didit menjadi tambah sedih akan kejadian yang menimpa Karen. Siswa-siswa yang di depan tadi pun dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Karen, kamu gak apa-apa? Tanya Didit via telepon. Hah? Gak apa-apa lah. Emang gue kenapa? Jawab Karen. Kamu sudah gak diskors lagi, tapi malah di drop out. Tambah Didit. Ya terus, mau diapain lagi? Lagian kan emang udah resikonya, Dit. Gue emang salah kok. Gue juga sebenarnya emang benci banget sekolah di situ. Kaku banget gurunya. Gak suka gue. Tambah Karen. Didi tahu kok Karen itu sebenarnya sedih karena di drop out. Dia hanya pura-pura kuat saja. Beberapa bulan sudah berlalu. Karen sudah mendapat sekolah baru di luar negeri. Ya, dia dipindah ke luar negeri. Setidaknya Didit masih punya Nisa. Atau tidak? Dit, kita ke perpustakaan yuk. Ajak Nisa. Didit pun mengikuti Nisa ke perpustakaan. Didit pun mengikuti Nisa ke perpustakaan. Ini Baru beberapa minggu setelah Nisa pindah, Didit mulai banyak diganggu oleh teman-temannya. Haha, udah habis ya temannya. Yang satu di DO, yang satu juga tahan kali temenan sama dia. Ih, anak culun gak usah so asik. Itulah perkataan yang selalu dilontarkan ke Didit setiap hari. Belum lagi masalah ayahnya yang sering dikejar debt collector. Dia merasa tidak pernah bahagia, merasa keberadaannya di dunia ini hanya sebagai beban orang lain saja. Didit mulai sering menyakiti dirinya sendiri, namun sejauh ini lukanya tidak sampai merenggut nyawanya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Setiap hari, ia hanya ingin pergi, ia hanya ingin mengakhiri hidupnya saja. Silvi melihat ada yang tidak beres dengan Didit. Ia pun memberi Didit kesempatan untuk konsultasi dengan guru BK, yaitu Bu Silvi sendiri. Didit pun berpikir itu ide yang tidak buruk. Mungkin dengan konsultasi ke guru, ia akan menemukan titik terang dari setiap masalahnya. Ia memutuskan untuk konsultasi kepada Bu Silvi. Ia menceritakan tentang teman-teman yang sering membuli dirinya, keadaan orang tuanya di rumah, perasaan akhir-akhir ini, dan pemikiran negatif tentang ingin mengakhiri hidupnya. Ia kira Bu Silvi akan memberi solusi, tapi malah, kalau tentang teman-temanmu, nanti biar ibu tegur. Mungkin kamu kurang ibadah, doakan saja orang tuamu, dan berbanyak berdoa agar tidak kepikiran seperti itu lagi. Jawab Bu Silvi. Dalam hati Didit, sudah, begitu saja. Ia merasa tidak puas atas solusi yang diberikan Bu Silvi. Didit sudah tertib beribadah, ia juga sering melakukan kebaikan. Solusi Bu Silvi tidak mengurangi apa-apa. Tepat keesokan paginya, saat Didit baru saja sampai di kelasnya, ia terkejut karena meja Didit sudah dipenuhi tulisan-tulisan yang menghina dirinya. Hai Dit, kita ketemu lagi. Gimana tadi malam? Tidur lo nyenyak? Sapa Randi. Ya iyalah, kan habis curhat sama Bu Silvi, sahut anggota pasukan baja lainnya. Didit pun tampak bingung dan terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Lo ngadu ke Bu Silvi berharap apa? Berharap gue di DO kayak teman gue si Karen? Gue mah cuma ditegur. Lo lupa gue anak donatur sekolah ini. Lo siapa?
pejabat loh. Cacian dan makian anggota pasukan baja semakin mengarah ke masalah pribadi yang dialami Didit. Semua itu terjadi karena Bu Silvi berniat untuk menegur dan membuat Randi merasa iba kepada Didit. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Didit pun semakin depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah Didit tidak pernah ada untuk menghibur ataupun menyemangati Didit. Suatu hari, Didit sedang sendirian di rumah. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sambil menangis, ia mengingat segala perbuatan orang lain kepada dirinya. Dari yang paling baik hingga yang paling jahat. Pada akhirnya, Didit pun mengambil keputusan tersebut. Ayah Didit yang baru saja sampai